Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke channel DPP Per Pemindo. Untuk saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sehat selalu dan diberi kemurahan rezeki, diberi kesehatan dan diberi umur panjang. Baik, pada hari ini saya akan coba membaca berita yang disampaikan oleh Wakil Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI. Di sini saya akan coba membacakan dari salah satu partai P3, berita headline, P3 meminta hentikan pengiriman PMI ke Singapura, buntut TKI dipukuli majikan hingga buta. Nah, tentu kami di sini sayang tidak mendapatkan kejelasan dari Wakil Komisi 9. Pertanyaan kami, apakah PMI ini bekerja melalui P3MI ataupun mereka itu berangkat perseorangan ataupun mereka kembali kepada majikan. Nah, di sini harus sayang sekali tidak dijelaskan apakah PMI ini yang mendapat kekerasan fisik di negara Singapura, semestinya dari perwakilan Komisi 9 harus menyampaikan apakah ini diberangkatkan oleh P3MI. Nah, tentu tanpa penjelasan, tahu-taunya P3MI yang menjadi sasaran agar untuk penempatan ke Singapura harus dihentikan. Nah, ini yang kami sangat sayangkan, tidak diperjelas apakah ini dulu diberangkatkan PMI ini melalui P3MI. Jika melalui P3MI, tentu P3MI wajib bertanggung jawab untuk mengurusi PMI yang dipekerjakan ke negara Singapura. Nah, apakah dia ini melalui perseorangan ataupun dia langsung kepada majikan? Nah, di sini yang belum ada keterangan. Ini kami sangat sayangkan. Oke, saya akan coba membaca. Jakarta, Komisi 9 Dewan Perwakilan RI angkat bicara terkait dengan nasib seorang pembantu rumah tangga oleh majikan di Singapura buta sebagian atau buta parsial. Komisi 9 mendesak agar pengiriman pekerja migran Indonesia PMI khususnya pembantu rumah tangga ke Singapura dapat dihentikan. Sebaiknya hentikan pengiriman pekerja migran Indonesia khususnya pembantu rumah tangga sebab selain rawan dengan KRT juga PRT belum jelas legalitas profesional dalam dunia ketenagakerjaan, kata anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hayati Effendi. Saya lanjutkan, dalam menghadapi masalah kekerasan terhadap PMI, Nur Hayati begitu disapa mendorong pemerintah Indonesia bersikap tegas dengan menegakkan hukum secara nyata dalam perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. Saya sarankan di dalam surat perjanjian kerja harus ditambahkan bahwa pekerja harus mendapatkan perlakuan yang layak dari majikan dan dilarang keras melakukan kekerasan, jelas Nur Hayati. Nur Hayati menekankan agar ke depan sebelum melakukan pengiriman PMI, pemerintah dapat melakukan survei terlebih dahulu untuk melihat keadaan rumah sang majikan. Saya lanjutkan, Nur Hayati menuturkan apabila dalam survei tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka calon majikan baru bisa meneruskan terhadap untuk proses selanjutnya. Apabila memenuhi standar yang telah ditetapkan, calon majikan bisa meneruskan memproses selanjutnya. Kita belajar dari Filipina sebagai pemerintah serius dalam melindungi pekerja migran Indonesia, bekerja sama dengan baik dengan NGO, papar Nur Hayati. Legislator P3 asal daerah Jawa Barat ini juga mengusulkan agar pemerintah Indonesia dapat membuat perjanjian atau kesepahaman dengan Singapura soal penempatan PMI. Perjanjian ini dilakukan pemerintah dengan Indonesia. Dalam MOU tentang penempatan dan pelindungan PMI dengan Malaysia
disepakati penempatan pekerja migran Indonesia sektor domestik ke Malaysia dilakukan melalui one channel system. Sepertinya dengan Singapura belum ada Pungkas Nur Hayati. Sebelumnya seorang PRT asal Indonesia dipukul oleh majikan di Singapura sehingga buta sebagian atau buta versial, bukannya dibawa berobat ke dokter PRT, itu justru tetap dipukuli oleh majikan hingga dia kehilangan seluruh penglihatan atau buta menyeluruh. Nah, di sini ada kecurigaan saya, dugaan saya, bisa saja seorang PMI ini yang mendapat KDRT di Singapura, bisa saja dia berangkat tidak melewati P3MI atau dia ini pulang majikan. Nah, di sini yang belum kita mendapatkan penjelasan dari berita ini. Nah, kalau melalui P3MI, saya keyakinan P3MI pasti akan mengurus PMI tersebut dan akan melaporkan ke agensi akan mendatangi PMI-nya. Dan saya yakin juga P3MI kalau sudah terjadi kekerasan terhadap PMI di luar negeri, bisa saja P3MI itu hadir ke negara penempatan. Karena apa? Itu perintah undang-undang. Karena P3MI bertanggung jawab terhadap PMI jika masih dalam perjanjian kontrak selama 2 tahun. Kecuali PMI tersebut melepaskan diri. Melepaskan diri artinya tidak memberitahu kepada P3MI jika di negara penempatan PMI tersebut memperpanjang kontrak dengan majikan melalui mereka personal ataupun pribadi masing-masing. Nah, ini tentu secara hukum, secara undang-undang, ini P3MI tidak bertanggung jawab lagi terhadap PMI tersebut karena perjanjian kontrak hanya 2 tahun. Nah, jangan sampai bahwa semua persoalan yang ada masalah di PMI ini di luar negeri berdampak kepada P3MI. Nah, kami berharap agar siapapun, baik dari BP2MI, baik dari kementerian ataupun dari anggota Komisi 9, jika memang ada persoalan terhadap PMI, termasuk yang ilegal, yang mungkin ada yang berangkat ilegal, nah, jelaskan saja apakah itu dari P3MI atau perorangan. Nah, yang menempatkan tenaga ke luar negeri ini ada beberapa orang. Misalnya magang, itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Misalnya ke Korea, itu kan identiknya kepada BP2MI, G2G, Korea Selatan. Ya bisa aja pun yang bisa berangkatkan P3MI. Bisa aja namanya PMI Mandiri. Bisa juga PMI berangkat secara ilegal. Nah, jangan sampai perusahaan resmi ini P3MI berdampak dengan adanya persoalan-persoalan PMI yang di luar negeri. Ini juga jadi mindsetnya, ngertinya masyarakat secara umum yang menempatkan pekerja migran ke luar negeri adalah P3MI. Nah, ini perlu kita sama-sama meluruskan agar mindset masyarakat jika terjadi persoalan kembali kepada P3MI. Saya lanjutkan. Seperti dilansir Channel News Asia Selasa, dalam kondisi tidak bisa melihat PRT Indonesia itu dipaksakan bekerja oleh majikan. Ketika PRT itu tidak sengaja membuat hangus pakaian majikan karena dan tidak bisa melihat, si majikan malah menempel setrika panas kepadanya. Nah, di sini saya melihat ada indikasi bahwa PMI ini sudah tidak melalui P3MI. Bisa saja dia melalui orang perorangan, berangkat sendiri. Nah, inilah akibatnya saya akan menyampaikan juga kepada masyarakat umum agar jika PMI ingin bekerja ke luar negeri melalui orang perseorangan ataupun memperpanjang kontrak melalui P3MI, ya harus hati-hati. Jangan sampai ini berdampak seperti ini. Inilah risikonya. Risikonya kalau tidak menggunakan P3MI. Kalau tidak berangkat melalui P3MI ataupun memperpanjang kontrak di luar negeri, itu tidak melaporkan kepada P3MI. Nah, inilah yang menjadi persoalan jika PMI ataupun warga negara Indonesia bekerja tidak melalui P3MI. Nah, tentu ini lepas dari tanggung jawab P3MI tersebut. Saya lanjutkan.
PRT Indonesia juga mengalami kelainan bentuk telinga sebagai dampak penganiayaan dampak PRT. PRT Indonesia itu tidak diungkap identitasnya, namun disebut berusia 51 tahun dan kewargaan negara Indonesia. Dia mulai bekerja kepada majikan yang bernama Umi Kalsum Ali, 43 tahun, sejak 5 Agustus 2019 dengan gaji sebesar 3,7 juta per bulan. Dalam persidangan pada Selasa, waktu setempat si majikan mengaku bersalah atas 6 dakwaan pidana yang dijerat kepadanya. Nah, ini kan jelas kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Bu Nur Hayati, perwakilan dari Komisi 9. Nah, dugaan saya ini mungkin dia berangkat dari tahun 2009, bisa saja ini anak ex Singapura, mungkin dulu dia berangkat melalui P3MI, terus setelah finish kontrak, anak ini pulang, terus bisa saja dia menyambung kembali kontrak, kembali kepada majikan tadi, menyambung sendiri, atau dia melalui agen yang ada di Singapura. Nah, agen ada di Singapura tidak menggunakan P3MI. Artinya, ini adalah menjadi tanggung jawab P3MI sendiri. Nah, inilah risiko yang dihadapi oleh warga negara Indonesia jika bekerja tidak melalui P3MI. Apapun, jika melalui P3MI, saya punya keyakinan apapun bentuknya, P3MI saya rasa akan mengurus persoalan yang ada di luar negeri. Nah, saya melihat ini kan tidak disinggung lah agensinya siapa, terus tidak dijelaskan bahwa PM ini berangkat melalui siapa. Nah, semestinya saya berharap untuk kedepannya mungkin dari pihak dari Komisi 9 jika ada yang seperti ini menyebut dia berangkat dari mana. Mungkin bisa dikoordinasikan dengan KBRI yang ada di Singapura. Bagaimana kronologis pemberangkatannya tahun 2009. Nah, pastinya akan tahu dan akan jelas. Ya kan, kalau sekiranya itu masih menjadi tanggung jawab P3MI, wajib namanya P3MI mengurusi PMI-nya yang masih di dalam kontrak selama 2 tahun. Saya ulangi sekali lagi, kalau sekiranya finish kontrak 2 tahun, PMI memutuskan ataupun memperpanjang kepada majikan tidak memberitahukan kepada P3MI sebelumnya, itu artinya secara otomatis P3MI tidak bertanggung jawab lagi kepada PMI tersebut. Yang kedua, perlu dicek apakah PMI ini berangkat melalui perseorangan langsung kepada majikan ataupun ini melalui agensi. Boleh dikatakan ya agensi yang nakal dong. Dia memberangkatkan mungkin langsung connect kepada si PMI tersebut, karena PMI tersebut mungkin saja sudah pernah ex Singapura, akhirnya si PMI itu berhubunganlah kepada agensi. Jadi ada beberapa hal, ada 3 hal yang tadi persoalan PMI ini. Pertama, apakah berangkat melalui P3MI? Kedua, apakah berangkat mereka PMI ini perseorangan langsung kepada majikan atau melalui agensi? Nah, ini dari Komisi 9 yang harus memperjelaskan atau mempertanyakan kepada KBRI. Apa sih persoalannya sebenarnya ini sampai itu PMI-nya apa yang saya baca tadi masih sakit, masih dipekerjakan. Nah, ini kan memang tidak merasa manusiawinya itu kan tidak ada kalau seandainya orang sakit harus dipekerjakan. Ini saya rasa siapapun negara pasti akan marah. Nah, di sini kita bersyukur bahwa apa yang kita baca tadi, tapi kita tidak tahu ancamannya majikan itu berapa tahun. Yang jelas menurut berita yang saya baca ini bahwa majikannya sudah mengakui kesalahannya. Tentu hukum tetap ditegakkan karena ini sudah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Semoga PMI kita terlindungi, semoga
majikannya dihukum sesuai undang-undang yang berlaku di negara Singapura. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Heri Darman, Ketua Umum DPP Perpemindo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat.